Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Belas Kasihan di Atas Aturan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 13 ayat yang 10-17. Saya bacakan 3 ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang orang baik atau orang yang merasa baik, orang benar atau orang yang merasa benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan tadi ada kalimat yang kita perlu renungkan. Apa bedanya orang baik dan orang merasa baik? Yang kedua adalah apa bedanya orang benar dan orang yang merasa benar? Kita bertemu di dalam bagian teks Alkitab ini, yaitu orang yang merasa baik dan orang yang merasa benar. Siapa itu? Yaitu kepala rumah ibadat yang tidak setuju dan marah dan gusar. Alkitab mengatakan ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat, sudah dirasuk oleh iblis, sampai kemudian dia tidak bisa berdiri dengan benar karena punggungnya kemudian menjadi bungkuk dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Dikatakan bahwa kepala rumah ibadat itu gusar, kepala rumah ibadat itu kemudian marah dan berkata, "Bukankah ada 6 hari untuk bekerja? Mengapa pada hari Sabat masih menyembuhkan orang? Mengapa pada hari Sabat Yesus masih bekerja?" Dengan mujizat yang dilakukannya, kita bertemu di sini bagaimana rumah ibadat ini berjuang, berusaha untuk menegakkan aturan. Seakan-akan kepala rumah ibadat ini lebih baik, lebih benar, lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Karena merasa rumah ibadat lebih tahu aturan daripada Tuhan Yesus sendiri. Seharusnya dan seyogianya Tuhan Yesus lebih tahu bahwa hari Sabat adalah untuk dikuduskan. Hari Sabat itu tidak untuk bekerja. Kita melihat di sini antara aturan dan belas kasihan. Kepala rumah ibadat ini seakan-akan menegakkan aturan, namun kemudian Yesus menegur dan berkata, "Hai orang munafik." Mengapa Yesus menegur hai orang munafik? Yesus berkata, "Engkau pada hari Sabat melepaskan lembu, melepaskan keledai untuk memberi mereka minum. Itu adalah pekerjaan. Engkau peduli kepada lembumu, engkau peduli kepada keledaimu, engkau bekerja, engkau melanggar aturan yang engkau katakan bahwa di hari Sabat tidak boleh bekerja. Engkau melakukannya. Untuk lembu, untuk keledai, engkau punya belas kasihan. Tetapi untuk seorang wanita yang kerasukan roh jahat, kerasukan setan 18 tahun, engkau tidak punya belas kasihan." Di sinilah yang disebut dengan munafik. Di sinilah yang disebut dengan hidup itu penuh dengan topeng. Kalau kita boleh berkata bahwa tipikal seperti orang kepala rumah ibadat ini, apakah ada di sekitar kita? Ada. Jabatannya itu luar biasa. Kepala rumah ibadat artinya orang ini adalah orang yang mempelajari kebenaran firman Allah. Orang ini yang mempelajari tentang perintah-perintah dan aturan-aturan Tuhan. Namun dia kemudian menambahkan aturannya sendiri. Kita tahu dengan jelas bahwa belas kasihan itu lebih tinggi dari aturan. Kalau kita melihat bagaimana tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka menurut aturan Adam dan Hawa itu binasa. Tidak boleh lagi diselamatkan, tidak boleh lagi ditebus. Selesai urusannya. Setelah jatuh dalam dosa, selesai. Tetapi tatkala peraturan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang lebih tinggi dari aturannya, maka aturan itu posisinya lebih rendah daripada belas kasihan. Allah tetap menerima Adam dan Hawa. Allah tetap mengampuni orang berdosa dan semua kesalahannya. Yang seharusnya manusia berdosalah yang disalibkan, manusia berdosalah yang menanggung dosanya sendiri. Tetapi Yesus melebihi aturan. Yesus punya belas kasihan yang melebihi segala-galanya.
Dan Yesus menggantikan seluruh dosa-dosa kita, umat manusia. Dari Adam dan Hawa sampai kepada akhir zaman nanti, seluruhnya ditanggung di pundak Dia. Sahabat seperjalanan, ini yang dikatakan bahwa belas kasihan melebihi aturan. Allah yang punya kasih, sekalipun Allah yang menghukum, Allah yang menegakkan aturan, tapi kasih Allah melebihi hukum-hukumnya sendiri, melebihi aturannya sendiri. Kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama, kemudian Allah menyesal dikatakan. Ini bukan berarti Allah itu pribadi yang tidak punya pendirian, yang pelin-pelan. Sekarang berkata ya, lalu yang berikut berkata tidak. Tetapi inilah justru yang menunjukkan tentang belas kasihan Allah, bahwa manusia itu jauh lebih penting daripada aturan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk menyediakan hari Sabat, tetapi untuk menyempurnakannya. Artinya, peraturan itu adalah dibuat untuk kasih, untuk belas kasihan. Peraturan pun bisa diubah dalam rangka belas kasihan. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Betapa luar biasanya kasih dan kebaikan Allah. Sama seperti orang tua dalam gambaran yang lebih sederhana, senantiasa akan memberikan pengampunan. Tidak ada yang namanya 3 kali berbuat maka engkau tidak lagi jadi anak. Engkau berbuat buruk 3 lagi keluarlah dari rumah ini. Tetapi orang tua yang punya cinta kasih sayang yang tidak terbatas. Sama seperti bapak dengan anak yang hilang. Seburuk apapun anak yang hilang, bapaknya tetap menunggu di depan rumah agar anaknya kembali. Dan bapaknya akan tetap menerima. Mengapa demikian? Karena belas kasihan Allah lebih tinggi daripada aturan. Belas kasihan Allah lebih tinggi daripada hukuman. Belas kasihan Allah lebih tinggi daripada hari Sabat. Yesus datang untuk menyempurnakan Sabat-Sabat dalam setiap hidup kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa implikasi dan juga kemudian aplikasi yang kita bisa ambil? Bila kita menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, aturan, disiplin itu perlu ditegakkan. Tetapi di dalam kondisi yang sangat tertentu, kalau lembu dan keledai saja dilepas untuk bisa mendapatkan minum, mengapa engkau menutup diri untuk seorang wanita yang sudah 18 tahun, kerasukan roh jahat, dan kemudian fisiknya pun menjadi bermasalah, dan Yesus menyembuhkan? Hai ibu, Yesus memanggil, artinya inisiatif dimulai daripada Tuhan Yesus sendiri, bukan dari ibu itu. Hari ini juga engkau akan menjadi sembuh. Dan ibu yang sudah 18 tahun kerasukan itu, dia berdiri dengan tegak dan dia sembuh dan dia memuliakan Allah. Setelah ditegur, kepala rumah ibadat itu dikatakan merasa malu dan kelompok-kelompoknya. Tetapi orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan oleh Kristus. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang munafik, seakan-akan kita lebih benar, kita lebih baik, namun sesungguhnya kita itu sangat buruk, kita itu sangat jahat, kita itu sangat penuh dengan kepentingan, kita itu merasa sok rohani, namun sesungguhnya kita berlabur putih seperti kuburan, namun di dalamnya tulang belulang. Oh Tuhan, jauhkanlah dosa-dosa kemunafikan dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yang punya belas kasihan melebihi daripada aturan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, ingatlah belas kasihan itu melebihi aturan. Shalom.